Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan antara negara dan agama di Indonesia. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu saya, Iva Nurfadila, Alif Syafitri Ningrumbari, dan Ana Fitriani. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perspektif agama terhadap negara yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, saya akan menerangkan tentang perspektif agama terhadap negara. Hubungan agama dan negara telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan kancah perpolitikan peradaban manusia. Polemik memperlihatkan adanya suatu perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan-ketegangan politik ideologi. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan beberapa hal. Pertama, hubungan negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan batasan-batasan dalam hal apa negara dapat diikut campur dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara ini memperlihatkan tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individual yang urusannya diserahkan pada lembaga-lembaga agama yang bebas dan otonom. Yang kedua yaitu pengaruh agama terhadap negara. Pengaruh agama terhadap negara, agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama. Negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam, dan negara adalah kekuatan dari luar. Saya Ana Fitriani akan menjelaskan hubungan negara dan agama di Barat dan Timur. Dinamika hubungan agama dan negara telah menjadi faktor kunci dalam sejarah peradaban umat manusia. Di samping melahirkan kemajuan besar, hubungan agama dan negara juga menimbulkan malapetaka yang besar. Tidak ada bedanya, baik ketika negara bertahta di atas agama, yaitu pada pra-abad pertengahan, atau ketika negara berada di bawah agama, yaitu di abad pertengahan, dan ketika negara terpisah dari agama, yaitu pada abad modern sekarang ini. Pola hubungan ronde pertama dan kedua sudah lewat. Ronde pertama dan kedua ini maksudnya adalah pada masa pra-abad pertengahan dan abad pertengahan sudah lewat. Dan masih ada sisa-sisa dari masa lalu itu dalam urusan apapun termasuk hubungan negara agama. Bisa terjadi, tetapi sekurang-kurangnya secara teori, kini kita telah merasa cocok di ronde ketiga atau abad modern ini, di mana agama dan negara harus terpisah dengan wilayah jurisdiksinya masing-masing, yaitu agama untuk urusan pribadi dan negara untuk urusan publik. Sejauh ini kita beranggapan hubungan sekularistik untuk agama negara merupakan opsi yang terbaik. Dalam pola hubungan ini, agama tidak lagi memperalat negara untuk melakukan kezaliman atas nama Tuhan. Demikian pula, negara tidak lagi memperalat agama untuk kepentingan penguasa. Tapi persoalan hubungan agama dan negara tidaklah sesederhana itu. Pola hubungan sekularistik pada mulanya berawal dari wisdom yang didapat oleh masyarakat Barat dari sejarah panjang hubungan antara raja dan gereja. Namun bagi umat Islam sendiri, Barat dan Timur sesungguhnya bukan merupakan kategori benar salah atau baik dan buruk. Barat bisa benar, Timur bisa salah, tapi bisa pula sebaliknya. Tapi memang sejak gagasan sekularisme didakwahkan ke Timur,
Umat Islam terbelah menjadi dua, ada yang menerima, ada pula yang menolak. Yang menolak karena kecurigaan terhadap apa yang telah datang dari Barat, tanpa mencoba mengerti kesulitan masyarakat Barat sendiri selama berabad-abad dalam menata hubungan agama negara mereka. Sementara itu, kelompok yang menerima beragrumen bahwa seperti umumnya agama, Islam pun terbatas jangkauannya pada urusan pribadi. Jika ia ditarik ke ruang publik atau negara, akan membawa petaka seperti yang pernah terjadi di Barat. Sekularisme adalah pilihan terbaik jika kita ingin membiarkan negara dan agama dalam kewajarannya. Biarlah agama dan negara mengurus tugasnya masing-masing. Agama untuk wilayah privat dan negara untuk wilayah publik. Demikian penjelasan saya mengenai hubungan negara dan agama di Barat dan Timur. Baiklah, yang selanjutnya yaitu model hubungan negara dan agama di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Iva Nurfadila. Jadi di sini, model hubungan negara dan agama di Indonesia yang pertama yaitu liberalisme. Perspektif liberal ditandai pertama-tama dengan desakan pada netralitas prosedural dan netralitas substantif. Liberalisme juga menekankan bahwa tiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah, tanpa memaksakan nilai-nilai tertentu pada mereka. Yang selanjutnya yaitu liberalisme otonom. Dalam liberalisme otonom, otonomi dianggap sebagai kemampuan dan kemauan individu untuk mengadopsi sikap kritis terhadap nilai dan norma-norma dalam tiap tradisi. Tiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan dan merumuskan nilai-nilai mereka sendiri tanpa intervensi dari negara. Dan model yang selanjutnya yaitu liberalisme keragaman. Menurut liberalisme keragaman, otonomi individu seperti dalam model sebelumnya menyiratkan pembatasan pada budaya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, di sini otonomi terletak pada masyarakat. Ini berarti bahwa tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk memastikan kelangsungan hidup komunitas tiap agama secara memadai. Tetapi, pemerintah tetap tidak dipengaruhi oleh tradisi agama tertentu. Dalam model ini, tujuan utama negara adalah untuk melindungi keanekaragaman yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu komunitarianisme. Unsur pertama dari kritik penganut komunitarianisme terhadap liberalisme adalah netralitas itu adalah hal yang tidak mungkin. Dalam konteks hubungan antara agama dan negara, komunitarianisme menekankan dukungan negara pada masyarakat agama. Model yang selanjutnya yaitu komunitarianisme kelompok. Kata kelompok dalam istilah komunitarianisme kelompok menyiratkan bahwa individu tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari ikatan sosial mereka. Dalam model ini, nilai-nilai bersama dalam tiap kelompok yang berkembang di masyarakat adalah substantif. Namun, model ini berpendapat bahwa dalam konteks keragaman, nilai-nilai bersama dapat dibentuk hanya pada tingkat komunitas. Lalu yang terakhir, ada model komunitarianisme negara. Komunitarianisme negara adalah bentuk radikal komunitarianisme yang di dalamnya terdapat satu cara pandang substansial yang dijadikan landasan bagi negara. Dan pada gilirannya negara diberi tanggung jawab untuk melakukan transmisi tradisi agama tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.